Masyarakat bisa melihat kan tadi malam, partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Masih ada Pak Mahfud di sambungan telepon saat ini di Jogja. Ada Mas Jayadi Hanan dan ada juga Bang Ruhut Sitompul saat ini di studio. Bang Ruhut, ini kalau kita bicara soal Perpu, tadi itu Pak Mahfud sudah mengatakan ada 3 hal sebetulnya yang mungkin akan menjadi kendala dalam Perpu ini. Yang pertama, bisa saja itu akan diuji materikan lagi di MK. Karena DPR mungkin menganggap bahwa pemerintah overlapping kewenangan seperti itu. Nah, ini gimana dari Demokrat sendiri? Itu kan kata Pak Mahfud, dan kita tahu dari kubu mana. Itu sudah sangat arif dan bijaksana Pak SBY, dan dia tidak main sendiri. Dia konsultasi dengan para pakar hukum tata negara. Pak Mahfud juga pakar hukum. Tapi pakar hukum yang lebih lain kan dia udah memihak, dia nggak netral. Ya, jadi kita ambil langkah Perpu. Tadi Pak SBY waktu keluar, Hut, bantu Bapak Perpu, siap, aku bilang gitu. Bantu seperti apa nanti Pak Ruhut? Oh iya, disinilah kita pertaruhkan suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Ya, dan Bapak juga sudah hitung-hitung. Ya, kita lihat partai yang lain. Karena PDIP tadi saya di salah satu TV mendukung Perpu, ya, PDI Perjuangan kebetulan mendukung, ditambah dengan kawan-kawannya. Kalau saya hitung-hitung sekitar 48%, 52. 52%. 48. Ya kan kita bisa lihat kemarin Golkar ada lari berapa. Ya belum tahu lagi nanti kalau udah muktamar P3 lari berapa. Udahlah. Ada waktunya antara 3-4 bulan. Tidak akan walkout lagi ya? Kemarin itu karena kehendak Tuhan. Karena saya menghubungi Pak SBY, rupanya Pak SBY juga bertelepon kepada kader-kader. Memang nggak bisa perjalanan beliau dari Washington ya, dari Seattle ke dari New York ya, New York Seattle ke Washington. Jadi komunikasi telepon. Bahkan saya di SMS beliau nanti akan telepon balik. Tapi ya sudah terjadi. Nggak apa-apa ya. Tapi ini bagus. Saling introspeksi sesama kita. Istilah Pak SBY, kita nggak usah lagi lihat ke belakang. Mari kita perjuangkan suara rakyat, suara Tuhan. Dan ingat, berbicara langsung ini kalau kita jujur semua, ini semua ide brilian dari Pak SBY. Setelah beliau 2004 menang, 2005 digulirkanlah demokrasi langsung ini, gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Itu undang-undangnya 2004 Pak Ruhut? Ya, beliau presiden. Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin kan sebetulnya masyarakat ragu sebetulnya dengan langkah Pak SBY sebagai presiden dan juga sebagai ketua umum ini sebetulnya maunya apa? Gitu, kalau misalkan nanti di Perpunya pun harus dibaca lagi nih, pasal per pasalnya akan seperti apa gitu bunyinya. Nah, apakah juga akan dimasukkan 10 syarat mutlak itu lagi? Oh jelas, tadi tegas Bapak katakan. Ya, tapi udahlah, itulah kita nggak mau lihat ke belakang, tapi kaitan Perpu, jelas 10 ini karena ingat sekali lagi mohon maaf ya, 10 tahun Pak SBY dia evaluasi. Jujur saja, dipilih DPRD langsung, dipilih rakyat langsung, ya DPRD dan rakyat, ya ibarat pepatah tak ada gading yang tak retak. Tapi lebih banyak retaknya melalui DPRD. Kenapa? Ada kawan saya, ada kader kami mengatakan, sekarang dia ngotot mendukung, padahal dulu kader kami tahu kelakuannya, ya tapi udahlah kami lupakan semua. Dipilih DPRD, kan DPRD dipilih rakyat, betul, aku bilang. Tapi suka lupa, udah dipilih rakyat, janji sama rakyat itu bohong. Jadi DPRD, apa yang terjadi? KPK yang menyatakan DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2, 3.000 bermasalah di KPK. Iya, Mas Jayadi, ini kalau kita melihat apa yang terjadi sebetulnya ini kan menjadi fenomena ya. Demokrat walkout, terus Pak SBY yang ketua umum partai dan juga presiden dalam hal ini kebetulan itu menyatakan menyesali apa yang terjadi proses di sana. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, jadi dari sisi pendapat rakyat ya, civil society, saya juga bagian dari civil society ya. Kita bagaimanapun, mohon maaf Bang Ruhut, citra Pak SBY sudah agak tercoreng karena dianggap agak kemarin bermain-main, kan susah masyarakat memahami, kan tidak secanggih Bang Ruhut untuk memahaminya gitu. Nah, sekarang seperti kata Bang Ruhut, sekarang langkahnya ke depan adalah
Pak SBY sekarang itu ragu, ini Pak SBY benar-benar nggak sih mendukung pilkada langsung? Apakah benar akan perpu atau apa gitu ya? Apakah akan mengambil langkah-langkah yang sesungguhnya atau tidak? Nah ya mau tidak mau Pak SBY sebagai untuk mengobati luka rakyat itu, tapi yang lebih penting adalah menyelamatkan demokrasi itu adalah ya dengan sungguh-sungguh mengambil langkah-langkah itu. Nah nanti rakyat akan, saya kira masyarakat akan melihat seberapa sungguh-sungguh itu. Nah kesungguhan itu saya kira kan tadi ada tantangan kalau perpu itu bagaimanapun ya Bang ya, ada tantangan. Tadi ada 3 tantangan secara hukum kata Pak Mahfud. Lalu tantangan yang juga sangat penting adalah tantangan politik, yaitu bagaimanapun perpu itu tidak bisa tidak harus diperjuangkan melalui proses politik di DPR. Itu artinya Partai Demokrat tidak bisa menjadi, walaupun dia bukan partai pemenang pemilu di proses DPR yang baru nanti, Partai Demokrat mau tidak mau harus bertindak sangat aktif untuk menyelamatkan undang-undang pilkada langsung ini dengan ya mendekati PDIP, mendekati partai yang lain supaya kekuatan politik di DPR, termasuk juga partai-partai yang berada di koalisi Merah Putih sebetulnya saya kira yang mendukung pilkada tak salah langsung. satu tugas utamanya adalah memastikan misalnya ya beberapa orang dari PAN, beberapa orang dari P3 atau semua partainya masuk untuk mendukung itu, melepaskan bahkan sebelum pembahasan itu di DPR sebetulnya, karena ini kan bisa saja ini diuji materi sebelum itu dibahas di DPR. Nah itu maka mungkin akan harus dimulai dari mulai tanggal 2 mungkin misalnya 13 orang seperti kata Pak Mahfud tadi mulai mengusulkan mengambil hak inisiatif untuk merevisi itu. Jadi sambil perpunya dipersiapkan juga begitu. Nah kita lihat nanti bagaimana. Tapi saya sebagai orang yang mempelajari politik itu melihat yang juga menjadi indikator kesungguhan PSBY adalah bagaimana gerak langkah dia secara politik di DPR nanti. Betulkah dia seperti kata Pak Didi Irawadi Samsudin tadi bahwa Partai Demokrat mengambil posisi terdepan untuk memperjuangkan undang-undang pilkada langsung ini, maka di dalam proses politik di DPR itu harus diperlihatkan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat memang aktif, tidak lagi cenderung pasif gitu. Karena sebagai partai bukan pemenang pemilu biasanya lebih pasif kan. Sebetulnya kan kemarin juga memang aktif gitu kan, sampai walkout itu kan sebetulnya karena saking aktifnya mungkin Bang Ruhut ya. Kalau Sultan Batu Kahana bilang all out menjadi walk out. Itu kata Sultan, tapi enggak juga ya. Sehingga sold out. Ya kembali itu semua karena kehendak Tuhan. Siapa kira udah demikian canggihnya telekomunikasi, nyatanya ini ada buktinya. Saya berapa kali telepon Bapak, halo-halo terputus, udah itu Bapak membalas SMS masuk. Ya. Saya tunggu telepon beliau, udah selesai kejadian. Dan bukan hanya saya, beberapa kami kader, kan Pak SBY sayang dengan kami semua kader. Melihat ini semua aktif kok. Tapi kaitan dengan perpu ini nggak usah khawatir. Tadi Pak SBY di dalam bertemu dengan kami semua kader-kadernya, bahkan dari seluruh Indonesia juga ikut hadir, beliau mengatakan dia mendampingi kami yang 61 ini akan aktif. Nah, nggak usah khawatir, apalagi ada si Poltak, tenang aja. Tadi Bapak juga udah bilang, hot, perpu, oh siap. Nah, dia tepuk saya tadi. Kalau Demokrat pasti akan mendukung apapun usulan dari pemerintah, apalagi perpu yang dari Pak SBY gitu kan. Tapi bagaimana Demokrat juga meyakinkan partai lain untuk tidak melakukan uji ke MK terkait perpu Jadi ini? begini, ini bicara apa sih? Demokrasi langsung, suara rakyat, suara Tuhan. Melihat perkembangan mungkin kemarin seperti yang dikatakan kalau soal nama Pak SBY soal penafsiran demokrasi langsung iya demokrasi langsung soal demokrasi ini partai-partai yang ada di DPR juga yang mengatakan pilkada tak langsung juga ini bicara soal demokrasi. Iya tapi sudah jadi DPR nyatanya maling kan. 3.000 kata KPK yang bermasalah. Biarlah kita kasih kepada rakyat, suara Tuhan. Itu maunya Pak SBY. Dan tadi kan dikatakan sahabat saya, tapi dengan ini agak jatuh nama Pak SBY. Kalau agak nggak apa-apa, nanti akan naik lagi. Kenapa? Rakyat semakin cerdas. Memang kemarin Bapak dihujat terus, tapi lama-lama, oh betul. Ini kan seolah-olah kemarin kayaknya ada yang take over, mengambil atau kayak pelawak gepeng mengatakan untung ada saya. Kayaknya demokrasi langsung itu karena mereka. Demokrasi langsung lahir di era 10 tahun SBY jadi presiden. Jadi demokrasi langsung rakyat, itu karena SBY? Oh iya jelas. Dan lama-lama ini jalan, rakyat semakin melihat hati-hati yang nggak mau demokrasi langsung. Tunggu 2019. Kita akan sambung di segmen berikut nanti.